Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2335 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pesan firman Tuhan yang saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Pesan firman Tuhan yang pertama, perhatikan ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Perhatikan, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang pertama, cepat atau lambat, penghukuman Tuhan terhadap orang-orang berdosa itu pasti datang. Itu pasti terjadi. Kita tidak tahu kapan, tetapi itu pasti. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa ini nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Habakuk untuk disampaikan kepada orang-orang yang gemar atau hidup di dalam dosa. Supaya apa? Supaya mereka segera bertobat. Karena penghukuman Tuhan itu bisa datang sewaktu-waktu. Di saat mereka tidak siap, mereka akan celaka, binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara hidup dalam dosa dan saudara merasa aman-aman saja, saudara sudah selingkuh, saudara sudah melakukan dosa yang sangat-sangat kotor, menjijikkan, dan saudara merasa tidak ada sesuatu yang terjadi. Saudara dengar ini baik-baik. Bertobatlah. Supaya apa saudara? Supaya saudara tidak mati binasa karena dosa yang saudara lakukan.
Kalau saudara hidup dalam pertobatan lalu saudara tiba-tiba meninggal, saudara selamat. Itu menjadi satu kepastian, keselamatan bagi kita yang sudah dibenarkan. Tapi kalau kita masih belum beres dengan diri kita, kita masih hidup dalam dosa, masih selingkuh, menggunakan narkoba, hidup mabuk, terus celaka meninggal, saudara belum sempat bertobat, saudara mati binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cepat atau lambat penghukuman Tuhan terhadap orang-orang berdosa itu pasti terjadi. Kita tidak tahu kapan itu. Tapi kalau saudara masih mendengarkan firman Tuhan ini, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Bertobatlah. Amin. Supaya saudara tidak mati binasa. Pesan firman Tuhan yang kedua, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan, kita hidup karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Makanya orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran, dia tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan hidup. Dia akan menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dia tidak lagi khawatir akan hidupnya. Walaupun melewati masa musim kemarau yang panjang, dia tidak akan khawatir. Walaupun ada tekanan, ada persoalan, ada pergumulan di dalam kehidupan keluarga rumah tangganya, dalam masalah perekonomian, dia tidak khawatir karena dia percaya Tuhan sudah menyediakan semua yang diperlukan orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari cek diri kita. Kalau kita masih khawatir, itu menandakan kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi ketakutan. Amin. Kalau kita sudah ada di titik itu menandakan kita betul-betul percaya kepada Tuhan, betul-betul menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah gembala agung kita. Amin. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin. Itu pengakuan yang luar biasa dari Raja Daud, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tuhan yang akan atur semuanya. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang bahkan tidak kita kenal, yang tidak kita tahu. Tuhan akan pakai orang-orang itu untuk memberkati, untuk menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku orang benar, tapi saudara masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, saudara, iman percayamu dipertanyakan. Kalau saudara mengaku orang yang percaya kepada Tuhan, saudara harus hidup dengan iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Pesan yang terakhir, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 5. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Pesan firman Tuhan yang ketiga, orang sombong dan pengkhianat, mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, orang sombong bukan hanya memamerkan harta kekayaan yang dia miliki. Orang sombong, selalu saya katakan, orang yang tidak pernah cari Tuhan. Padahal dia orang Kristen, tetapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Itu orang sombong. Dia merasa diri tidak perlu Tuhan. Dia merasa diri, masih punya segalanya, masih kuat, masih sehat. Dan dia tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap firman yang menegur dia, dia tolak.
Saudara yang dikasihi Tuhan, itu orang sombong. Mari lihat diri kita. Jangan-jangan kita juga orang sombong. Tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa. Di saat firman Tuhan disampaikan, kita tersinggung, kita marah, itu orang sombong. Saya percaya pendengar, tidak ada orang sombong. Semua orang-orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut saudara yang disinggung adalah pengkhianat. Siapa pengkhianat ini? Pengkhianat ini orang yang tadinya bersama-sama dengan kita, tetapi di tengah jalan dia balik tikam kita dari belakang, atau dia meninggalkan kita. Itu pengkhianat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang suka berkhianat, mereka yang tadinya setia ikut Tuhan, tetapi di tengah jalan mereka mundur, mereka menjual iman mereka. Saudara, mereka itulah orang-orang yang pengkhianat. Dan pengkhianat firman Tuhan ini mengajarkan mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati, alias mati binasa, masuk neraka selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena penghukuman Tuhan itu terhadap orang berdosa itu pasti terjadi. Yang kedua, saudara, kesimpulannya, percayalah kepada Tuhan. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, sudah nggak perlu takut akan masa depanmu. Saudara nggak perlu khawatir akan hari esok. Sebab kita punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menyediakan segala keperluan kebutuhan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, kesimpulannya, jangan sombong. Tetap rendah hati. Tetap setia ikut Tuhan. Amin. Walaupun ada banyak alasan untuk kita tinggalkan Tuhan. Ada banyak alasan untuk kita mengkhianati Tuhan. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita, tetaplah rendah hati. Jangan sombong. Dan tetaplah setia. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Kalau ada pendengar yang sakit, Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan yang datang dari Tuhan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Lewa, Sumba Timur. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.